Ketamakan berkuasa itu memang muncul sudah sejak beberapa waktu lalu. Banyaknya isu, bahkan bukan hanya sekedar isu, tetapi juga dikerjakan oleh circle terdekat Pak Jokowi terkait dengan 3 periode. Setelah 3 periode juga beredar tentang isu perpanjangan jabatan. Saya beberapa kali bertemu dengan sosok-sosok yang saya pikir cukup punya kapasitas, posisi dan kedudukan yang mengerti tentang proses perpanjangan jabatan ataupun 3 periode. Saya banyak mendengar itu. Sehingga meskipun Pak Jokowi selalu membantah, menyatakan oh tidak cawe-cawe, tidak campur tangan, nah itu kehendak rakyat segala macam. Bagi saya itu hanya sebuah cara untuk membatasi opini supaya tidak tertuju kepada Pak Jokowi. Tetapi yang terjadi itu semua menurut saya adalah atas kehendak Jokowi. Kita lihat siapa tangan-tangan yang berbicara terkait 3 periode. Ada banyak sosok-sosok penting. Kita bisa mencarinya di laman Google, semua akan ketemu. Sosok-sosok mulai dari menteri, pejabat DPR, MPR, segala macam. Banyak yang berbicara. Dan mereka tentu tidak akan bicara asal begitu saja tanpa ada yang mengkreat, merekayasa, merencanakan itu. Itu bukan sebuah pemikiran pribadi, tetapi adalah pemikiran kolektivitas yang berada di lingkaran Pak Jokowi. Kita bisa mencarinya, mencari nama-nama itu. Dan itulah pertama sekali bagaimana hasrat berkuasa yang ingin diperpanjang itu bermunculan. Dan sekarang hasrat berkuasa itu ketika gagal dan ditolak tentang 3 periode dan perpanjangan jabatan, maka dianggap bahwa jabatan itu harus diwariskan kepada penerus. Penerus bukan orang lain, tetapi penerus adalah harus darah daging sendiri. Maka muncullah rekayasa siasat mengakali hukum, di mana Undang-Undang Pemilu telah menetapkan batas usia calon presiden yang tidak membolehkan Gibran secara usia menjadi cawapres maupun cawapres. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi yang dikomandoi oleh sang paman memutus membuat aturan baru bahwa boleh sepanjang yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Jadi ini membuat kita bahwa melihat memang Pak Jokowi dibalik semua hasrat-hasrat keinginan berkuasa ini. Jadi saya tidak heran kenapa sekarang Gibran begitu dipaksakan untuk mendampingi Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo, ya mohon maaf, secara fisik beliau mungkin tidak akan kuat bertahan lama ya untuk menjadi mengikuti gerak akselerasi pembangunan bangsa ke depan yang harus rajin. Pagi di ujung timur, sore sudah di ujung barat. Saya pikir Pak Prabowo sudah tidak mampu melakukan itu. Maka akan ada sangat peluang yang sangat terbuka bagi Gibran menjadi presiden di tengah jalan. Wow, amazing, luar biasa. Ini mungkin sebuah rencana yang sudah dirancang jauh untuk melanggengkan dan mewariskan kekuasaan. Sayangnya bangsa kita bukanlah kerajaan, dan sayangnya bahwa Pak Jokowi menurut saya salah mengkalkulasi politik kali ini. Harusnya nama baik beliau yang 9 tahun ini telah terjaga baik, tidak dirusak oleh hasrat ingin berkuasa, apalagi mewariskan kekuasaan kepada putra beliau, Mas Gibran. Bicara tentang dinasti politik, selalu saya mendengar bahwa ini pilihan rakyat, pilihan rakyat, pilihan rakyat. Betul, rakyat yang akan memilih pemimpin, tetapi yang dipilih oleh rakyat adalah hanya sosok yang telah dipilih oleh para elit. Kalau kita mengikuti proses panjang perjalanan hingga terpilihnya Gibran Rakabuming menjadi cawapres, maka kita akan melihat di situ sebuah proses yang tidak wajar dan tidak normal. Dan disitulah kita berkesimpulan bahwa memang telah terjadi pembangunan dinasti politik. Maka saya pribadi melihat sosok Prabowo dan Gibran yang berpasangan. Bagi saya dua orang ini, dua sosok ini, satu adalah sosok tua sepuh yang sudah tidak mampu bergerak, tidak mampu memimpin, dan sejarah kegagalan terlalu banyak dalam dirinya, didampingi oleh seseorang anak muda yang belum memiliki kapasitas, belum memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Memangnya Gibran siapa? Kalau bukan anak Jokowi, dia bukan siapa-siapa. Inilah yang terbangun. Dan saya
berpolitik selalu kebangsaan. Saya hanya akan memilih calon pemimpin yang siap secara pribadi, punya kapasitas, kapabilitas, rekam jejak memimpin yang baik. Karena nasib hampir 300 juta masyarakat Indonesia ini dipertaruhkan. Janganlah karena kepentingan satu keluarga, maka satu Indonesia berantakan.